Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 25 September 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Geopark Caldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO atas minimnya aksi badan pengelola di kawasan Taman Bumi tersebut. Penilaian kurang memuaskan terhadap Caldera Toba ini disampaikan UNESCO melalui laman resmi mereka. Setelah 3 tahun ditetapkan sebagai aset geologis internasional, UNESCO memberi kartu kuning terhadap pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark TCUGGP Sumatera Utara. Sebab minimnya aksi yang dilakukan selama ini, kartu kuning merupakan peringatan dari UNESCO yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang diterapkan. UNESCO meminta badan pengelola TCUGGP, Disbud Parekraf dan semua pemangku kepentingan terkait melakukan perbaikan terhadap Caldera Toba sebelum dilakukan validasi ulang 2 tahun mendatang. UNESCO telah memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki Caldera Toba, yakni badan pengelola harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset, melakukan revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola, melaksanakan pembelajaran manajemen agar pengelola dapat memahami dan melaksanakan prinsip UGGP. Kemudian memperbanyak visibilitas agar pengunjung mengetahui bahwa mereka berada di kawasan Geopark Caldera Toba. Jika rekomendasi UNESCO tersebut tidak segera dilaksanakan dalam tenggat waktu yang telah diberikan, maka status Global Geopark bisa dicabut dari Danau Toba. Menanggapi hal ini, Pemprov Sumatera Utara berencana mencari SDM muda dari kawasan sekitar Danau Toba untuk mengelola kawasan Caldera Geopark. Meski Caldera Toba mendapat rekomendasi kartu kuning dari UNESCO, namun hal tersebut tidak mengganggu pariwisata di kawasan itu. Namun seluruh pihak harus menyadari tanggung jawab besar yang harus dikerjakan bersama dalam pengembangan dan pembangunan kawasan Danau Toba agar proses panjang yang telah dilalui saat mengajukan Danau Toba sebagai Geopark Caldera Toba tidak sia-sia. Pemirsa, gempa bumi yang kerap melanda wilayah Kepulauan Nias termasuk cuaca ekstrim telah berdampak rusaknya infrastruktur jalan di daerah tersebut. Akses jalan terparah yakni penghubung kota Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan. Pada sejumlah daerah rawan longsor, garis patahan tanah terus meluas hingga ke ruas-ruas jalan. Kondisi terparah dengan situasi cuaca buruk seperti hujan deras yang sering melanda kawasan tersebut. Termasuk frekuensi kegempaan yang kerap mengguncang daerah itu dalam kurun tahun menyebabkan struktur tanah semakin labil, bahkan menimbulkan tanah longsor di daerah tebing. Tidak sedikit ruas jalan menjadi longsor dan amblas menyebabkan aktivitas lalu lintas pada jalur ini menjadi terganggu. Pengaruh lainnya terganggunya pendistribusian bahan kebutuhan pokok masyarakat seperti hujan deras yang terjadi 3 hari berturut-turut sehingga 1 unit mobil tronton terperosok karena menghindari tumpukan material longsor. Akibat insiden tersebut menutup akses jalan penghubung Gunung Sitoli Nias ke Nias Barat. Warga dan pelaku usaha pengguna jalan Kebinamargaan mengeluhkan kondisi ini dan mendesak pemerintah segera fokus memperbaiki seluruh jalan rusak di daerah tersebut. Kalau di sana dikarenakan juga situasi hujan, ada jalan longsor di sana, jadi kita menunggu aja di sini. Kita sampaikan kepada pemerintah agar segera dilakukan pembangunan, terlebih yang jalur Nias Barat banyak sekali jalan longsor, jalan rusak, dan ada beberapa mobil yang sudah terperosok dalam bulan-bulan ini. Harga segera terrealisasi dan dilakukan pembangunan. Melalui pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara telah diperuntukkan memperbaiki sejumlah ruas jalan penghubung sekepulauan Nias. Pada kegiatan prioritas khususnya di bidang Bina Marga tahun 2023. Sejumlah ruas jalan rusak dan amblas juga masih terus didata agar menjadi muatan lanjutan pemeliharaan melalui program di tahun 2024 mendatang. Hal ini ditempuh untuk memperlancar aktivitas ekonomi warga yang menggunakan akses infrastruktur jalan di daerah tersebut. Puluhan tahun menahankan aroma bau tak sedap lantaran adanya kandang lembu di tengah pemukiman warga. Belasan warga di Labuan Batu melakukan aksi protes mendatangi kantor kepala desa.
Keluhan dan protes keras warga sekitar lantaran keberadaan kandang sapi ini diduga telah mencemari lingkungan sekitar diakibatkan adanya keberadaan kandang tersebut. Salah seorang warga Sulianto secara langsung mengungkapkan keresahannya terkait keberadaan kandang lembu di tengah pemukiman warga sekitar. Warga mengaku tak merasa nyaman karena aroma yang ditimbulkan dari kotoran ternak. Meski selalu dibakar, asapnya sangat menyengat, apalagi bila terjadi hujan. Air warga ikut tercemar. Akibatnya warga banyak yang mengeluh penyakit gatal-gatal akibat pencemaran lingkungan dari ternak lembu tersebut. Kandangnya ini jumlahnya sekitar 35 kandang. Airnya ini kemarin turun ya, kadang kecil. Air kami ini nggak bisa kami minum, Pak. Karena udah tercemar sama kotoran ini. Nah, kadang-kadang kami punya penyakit gatal-gatal, yang jelasnya itu dampaknya. Nah itulah, mengenai asap, mengenai kotoran ini tahu sendiri. Kadang-kadang kami bawa kendaraan, kotoran itu masuk ke rumah. Sementara Joni Asmara, selalu Kepala Desa Afdeling 1 PTPN 3 Pondok Ladang menjelaskan terkait adanya protes warga, pihaknya telah memanggil dan melakukan rapat membahas keluhan warga untuk mencari solusinya. Begini ya, bukan mau protes tidak. Jadi memang ini ada miskomunikasi. Jadi tadi saya memang sudah panggil tadi dari pihak peternak dan masyarakat yang berada di lingkungan kompleks kandang tadi itu, dan kita sudah melakukan musyawarah di sini. Jadi saya hanya mencarikan tadi solusi yang terbaik aja. Artinya kita, kalaupun ada masalah kita carikan nanti apa yang terbaik. Dan kurun waktunya saya tidak berapa ingat ya, cuman yang jelas sudah lama sih. Lama. Ada tahunan Pak ya? Berapa? 5 tahun, 10 tahun Pak kira Pak? Oh lebih lah. Lebih? Ya. Pemirsa, banyaknya tantangan nelayan kecil dalam melakukan profesinya sebagai penangkap ikan membuat hasil tangkapan kian hari kian menurun sehingga tingkat kesejahteraan nelayan jauh dari harapan. Setiap orang memiliki anggapan bahwa para nelayan yang melaut akan memperoleh hasil, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Kalau demikian, seperti nelayan yang ada di kota Sibolga akhir-akhir ini mengaku sulit mendapatkan ikan karena banyak faktor. Faktor utama yang membuat nelayan kian terpuruk karena regulasi yang ada tidak dijalankan dengan baik. Kawasan laut yang seharusnya menjadi lokasi nelayan kecil saat ini menjadi sasaran bagi kapal besar untuk menangkap ikan. Dan hal ini tentunya membuat para nelayan kecil hanya bisa pasrah dan menambatkan kapalnya di tangkahan. Ketua Nelayan Jaring Apung, Karni Tanjung mengaku potensi kelautan di Sibolga sangat luar biasa. Namun akhir-akhir ini banyaknya regulasi yang tidak dijalankan dengan baik sehingga berimbas terhadap nelayan kecil. Para nelayan kecil sangat berharap kepada pemerintah yang mengatur regulasi kelautan dan perikanan agar melakukan pengawasan sehingga para nelayan lebih tertib dalam menangkap ikan. Regulasi menurut kami sudah bagus, regulasi sudah bagus, pelaksanaannya mungkin kucing-kucingan antara petugas dengan pelaku ilegal. Nah ini yang kita tak inginkan. Kami sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan anarkis karena menurut kami suara kami itu tidak didengarkan. Padahal belum tentu. Mungkin para pelaku ini kucing-kucingan, pintar petugas lebih pintar orang tuh mungkin. Nah permasalahan itu yang menjadi masalah kami sekarang. Masalahnya kami melaut. Dulu kami melaut cuman perlunya setengah jerigen saja bensin. Perikanan, PPN, APH itu harus terjun ke lapangan menanyakan langsung kepada nelayan. Apa sih permasalahan kalian para nelayan Kota Sibolga terkhusus umumnya Sibolga Tapanuli Tengah. Penasihat nelayan Jaring Apung Tanjung menjelaskan, saat ini persoalan yang dihadapi para nelayan adalah keberadaan pukat traul membuat aktivitas berlayar nelayan kecil menjadi terganggu. Tanjung berharap peran pemerintah dalam pengaturan zona sangat diperlukan sehingga aturan tidak hanya sebagai acuan, tetapi menjadi dasar melakukan tugas sehingga kesejahteraan nelayan bisa diwujudkan. Pelanggarannya orang itu kan besar, kita kan kecil. Mungkin antara zona mereka nggak tepat masuk ke zona kecil ini. Jadi sehingga terganggu lah begitu. Kalau seandainya zona orang itu dijalankan dengan baik, kita mungkin
nggak apa-apa gitu. Sudahkah dikomunikasikan dengan pihak terkait, Pak? Sudah, tapi Apa jawabannya, Pak? ya jawaban gimana lah kita bilang, jawabannya bisalah katanya itu orang itu sedang dioperasi kita, tapi ternyata ya begitu juga yang kita dapatkan gitu. Harapan Bapak selaku ketua apa ini, Pak? Ya harapan kita kalau boleh ya pemerintah diapakanlah masalah zona ini kan ditertibkan begitu, jangan lagi masuk ke zona orang kecil gitu, itu aja harapan kami ya. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan kewenangan kelautan saat ini terdapat pada pemerintah provinsi dan pusat. Begitu juga dengan hasil tangkapan seluruhnya untuk pemerintah pusat melalui tempat pelelangan ikan. Wali Kota Sibolga berharap agar para nelayan kecil dapat mengupgrade alat tangkap yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak. Wali Kota Sibolga menjelaskan agar para nelayan tidak kesulitan dalam mengupgrade alat tangkapnya dapat menggunakan akses perbankan yang sudah disediakan pemerintah, di mana nelayan tidak perlu menyertakan agunan. Dikatakan bahwa pemerintah terus mendukung keberadaan para nelayan, mulai dari bantuan mesin tempel hingga perahu. Wali Kota Sibolga mengaku akan terus mendukung para nelayan kecil sehingga dapat menjalankan profesinya tanpa hambatan. Kemudian kita bantu seperti mesin-mesin untuk nelayan kecil seperti mesin tempel, paybear, perahunya juga kita bantu juga. Nah, sekarang kan zamannya digital. Para nelayan kita harapkan juga bisa melihat perkembangan di daerah lain supaya bisa meningkatkan percontohan, meningkatkan alat tangkapnya, bagaimana supaya tidak bersandar kepada alat tradisional penuh. Nah, kita udah buka juga ruang kepada masyarakat untuk pinjaman ke perbankan melalui bank sumut yang kita bisa. Udah kita intervensi juga bank sumut supaya memberikan kredit mikro kepada para nelayan pada UMKM sebesar 50 juta, 1 juta sampai 50 juta tanpa agunan. Regulasi yang sudah dibuat pemerintah hendaknya menjadi acuan bagi setiap nelayan sehingga persoalan yang dihadapi nelayan kecil tidak menjadi lebih terpuruk. Jika nelayan sejahtera, maka tingkat perekonomian daerah juga ikut meningkat. Pemirsa, di tengah melonjaknya harga bahan pangan di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, warga bersama pemerintah desa melakukan panen raya. Beginilah suasana panen raya ubi kayu yang ditanam di lahan seluas 1 hektar persegi. Terlihat sejumlah warga yang melibatkan kaum ibu berbaur dengan semangat, mulai memanen ubi kayu dengan cara mencabut pohon untuk mengambil buahnya. Budidaya ubi kayu ini adalah salah satu program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama saat melonjaknya harga beras. Sekretaris Desa Rintis Jurianto mengatakan, di samping program pemerintah pusat budidaya ubi kayu ini dilakukan setiap tahun merupakan program ketahanan pangan desa dan ditanam di atas lahan milik warga desa yang disewa oleh pemerintah desa dengan luas 1 hektar lebih. Sedangkan hasil panen raya ubi kayu ini dibagikan kepada masyarakat di Desa Rintis. Atas pemerintah Desa Rintis melaksanakan panen raya, yang mana dalam kegiatan panen raya ini adalah merupakan program ketahanan pangan desa yang kita selenggarakan atau kita tanam pada waktu bulan Januari tahun 2023. Dan alhamdulillah pada hari ini kita panen raya yang nantinya ubi ini akan kita serahkan ke masyarakat. Untuk lahan sendiri ini ada 1 hektar lebih dan semuanya kita tanami untuk program ketahanan pangan ini. Salah seorang tokoh masyarakat, Basir Khan, mengatakan warga merasa senang dengan adanya program ketahanan pangan dari Desa Rintis dan panen raya ini sudah 2 kali dinikmati oleh masyarakat. Yang pertama, ketahanan pangan budidaya palawija dan kedua, ubi kayu. Alhamdulillah Pak, kami sangat berterima kasih dengan adanya ketahanan pangan yang ada di Desa Rintis ini, yang mana pada masyarakat hari ini sangat bergembira menerima program ini Pak. Untuk ketahanan pangan ini Pak, udah berapa kali Pak dinikmati masyarakat? Kami masyarakat Desa Rintis ini sudah 2 kali Pak menikmati masalah ketahanan pangan ini Pak. Yang untuk pertama kali ketahanan pangannya bergerak di bidang apa? Di bidang sayuran Pak, dalam hal itu yaitu tanaman kacang panjang Pak.
Dengan adanya program ketahanan pangan ini dilakukan di setiap desa dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengajak putra-putri terbaik untuk bergabung bersama sebagai calon aparatur sipil negara atau CASN, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja P3K yang dibuka pendaftaran dari tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Serdang Bedagai, Dingin Sarage, didampingi Kadis Kominfo, Ingan Malem Tarigan, kepada awak media yang mengkonfirmasi adanya pembukaan pendaftaran CASN serta P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun masa pendaftaran dibuka untuk pelamar pada kebutuhan khusus dibuka dari 20 hingga 29 September 2023. Sedangkan untuk pelamar pada kebutuhan umum dibuka dari tanggal 30 September sampai 9 Oktober 2023. Sementara jumlah formasi yang dibutuhkan diantaranya formasi P3K Jabatan Fungsional Guru sebanyak 1.840 formasi. Formasi Jabatan P3 Fungsional Teknis dibutuhkan sebanyak 338 formasi. Serta formasi Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 201 formasi. Sedangkan untuk hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan batas usia pensiun jabatan. Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui online serta informasi lebih lanjut dapat mengunjungi portal http://ssscasnbkn.go.id. Mengajak terkhusus masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang memenuhi syarat untuk ikut mendaftar dalam rekrutmen ASN pegawai pemerintahan dengan perjanjian kinerja atau P3K tahun 2003. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengabdi bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Saya berpesan kepada masyarakat agar menghindari setiap iming-iming dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan tim seleksi ASN P3K Kabupaten Serdang Bedagai. Dingin Sarage mengingatkan kepada calon pelamar untuk tidak percaya dengan adanya oknum atau calo yang mengatasnamakan pansel yang dapat meluluskan sebagai CASN dan P3K di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai. Pemirsa, pengelola usaha atau pedagang di kawasan Danau Toba saat ini mulai bangkit menata kembali perekonomiannya yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dan juga digelar event besar agar kawasan Danau Toba semakin dikenal khususnya bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Kawasan Danau Toba saat ini terus bangkit dari keterpurukan sejak pandemi COVID-19. Saat ini pemerintah daerah rutin menyelenggarakan event-event besar untuk mendongkrak kembali minat wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Danau Toba. Seperti event F1 Powerboat F1 H2O yang digelar di Danau Toba ikut menggeliatkan perekonomian masyarakat. Event nasional seperti ini cukup membantu perekonomian masyarakat terutama bagi pelaku UMKM masyarakat setempat. Tidak hanya UMKM, ekonomi lainnya turut merasakan dampaknya seperti misalnya transportasi lokal seperti becak motor. Salah seorang pengunjung Effendi mengatakan, saat ini keberadaan kawasan Danau Toba semakin tertata. Semakin banyak sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, banyak turis asing maupun lokal datang ke Danau Toba untuk melihat keindahan alam Danau Toba dan sekitarnya. Fasilitas yang dibangun semakin banyak, terlebih di kawasan sering dijadikan tempat perhelatan besar setiap tahunnya. Sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan, kawasan ini juga telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai salah satu kawasan super prioritas. Bagi saya, wisata di Danau Toba dan Tomok dan sekitarnya ini adalah wisata yang luar biasa. Bagaimana danau yang begitu luas seperti laut, sangat indah, tentu sangat menarik bagi kita semua. Kemudian dulu saya sudah pernah ke sini, sehingga saya bisa melihat atau membandingkan bahwa banyak sekali perubahan yang saya lihat. Hotel-hotel sudah lebih banyak, lebih tertata, kebersihannya juga lebih tertata, dan banyak fasilitas yang saya lihat sudah luar biasa. Harapannya ke depan ini bisa ditata dengan lebih baik lagi. Kemudian kebersihan ditingkatkan, promosi lebih dikejar.
Salah seorang pedagang Juni mengatakan, sejak pandemi COVID-19 terjadi 3 tahun lalu, kelihatan perekonomian sempat terpuruk. Ia cukup senang perekonomian kembali bangkit dan perekonomian mulai stabil. Bagi para pelaku UMKM atau pedagang seperti dirinya, berdagang merupakan salah satu usaha yang digelutinya. Sehingga semakin banyak event yang digelar pemerintah di kawasan Danau Toba dapat meningkatkan ekonomi mereka. Banyak ramai di sini. Di sini. Sekarang gara-gara apa dari luar apa lagi libur, orang-orang bule gitu turis dari mana. Jadi banyak udah mulai sejak COVID itu. Iya. Mulai banyak. Kopi, iya. Banyak ya sudah pengunjung ya. Iya. Kita tergantung apa? Tergantung wisatawan gitu. Iya, biar tetap maju gitu aja. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas mengikuti workshop neraca jurnalis di Politeknik Negeri Medan. Menghadirkan pemateri senior jurnalis media elektronik dan online berlangsung di Politeknik Negeri Medan kemarin. Guna melahirkan calon jurnalis profesional di kalangan mahasiswa, workshop neraca jurnalis mengangkat tema menjejak kreativitas dan kecerdasan berkarya dalam dunia jurnalistik. Workshop ini diharapkan mampu melahirkan calon jurnalis yang profesional dari kalangan pers mahasiswa yang mampu mengemas berita dengan baik sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kewartawanan atau jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme adalah konsep media berasal dari perkataan jurnal, artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari atau diartikan sebagai surat kabar. Selain membahas tentang kode etik jurnalistik, workshop ini juga membahas tentang jenis-jenis berita. Salah satu jurnalistik elektronik, Nofri Afandi, mengatakan, sebagai jurnalis masa depan, pers mahasiswa harus mempelajari dan menaati kode etik. Masa depan mahasiswa yang tergabung dalam lembaga pers mahasiswa untuk mempelajari, menaati apa itu kode etik jurnalistik dan juga apa-apa saja sih unsur-unsur yang diperlukan dalam membuat sebuah berita. Banyak ya yang bisa kita kreasikan dalam meliput sebuah berita, baik itu hard news maupun soft news. Tentunya kita harus patuh pada rambu-rambu, tidak menyinggung orang lain, tidak memfitnah orang lain, harus cover both side, berimbang, dan tentunya berikan yang terbaik untuk mencerdaskan dan menceritakan informasi kepada masyarakat. Mahasiswa sekaligus pembina dalam acara neraca jurnalis Tiara menuturkan, peserta yang hadir tidak hanya dari pers mahasiswa Politeknik Negeri Medan saja, namun juga melibatkan kampus lain di Kota Medan. Itu adalah rangkaian dari NJW Neraca Journalism Week 2.0, di mana dari rangkaian acaranya itu ada perlombaan PJTD yang akan dilaksanakan hari ini beserta juga dengan HUT. Untuk persiapannya sendiri kami sudah mencapai target ke 80%, mulai dari pesertanya yang juga udah melewati kapasitas sebenarnya juga bertujuan untuk mengenalkan bagaimana sebenarnya jurnalistik di lingkungan kampus. Pers mahasiswa merupakan pers yang berada di lingkup kampus, dijalankan dan dikelola oleh para mahasiswa, dan pers adalah roda penggerak dan menjadi alat kontrol sosial yang terjadi di suatu negara. Ya pemirsa, berikut kita masuki segmen Pilihan Rakyat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Bawaslu Serdang Bedagai memastikan Desa Rubun Dunia yang merupakan desa yang tergolong terisolir berada di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai tetap mendapat perlakuan hak yang sama dalam hak memilih dan pendistribusian kotak suara pada pemilu 2024. Tahapan pemilu yang dilaksanakan KPUD Serdang Bedagai saat ini sedang berjalan. Tahapan pemilu dalam masa pencermatan daftar calon sementara ke tahapan daftar calon tetap yang diajukan parpol yang akan diumumkan pada 4 November 2023 mendatang. Kabupaten Serdang Bedagai tidak memiliki wilayah desa atau kelurahan yang tertinggal. Namun ada satu desa di Kecamatan Kotari, yaitu Desa Rimbun Dunia, berbatasan dengan Kecamatan Silidak, di mana akses menuju ke desa tersebut harus memakai rakit untuk menyalurkan logistik suara. Meskipun bisa melalui jalan biasa, namun harus menempuh perjalanan cukup lama. Terhadap desa yang terisolir, Bawaslu Serdang Bedagai menekankan KPUD Serdang Bedagai memastikan daftar pemilih yang berada di desa tersebut mendapat perlakuan yang sama
dalam mendapatkan sosialisasi pemilih serta hak suaranya untuk memilih. Begitu juga dalam pendistribusian kotak suara harus sampai tepat waktu. Desa atau dusun-dusun ataupun TPS-TPS nanti yang ditempatkan oleh KPU, sejauh ini dalam pengawasan kami belum ada yang dianggap itu pedalaman. Tapi kalau memang dia terisolasi dari kecamatannya, terisolasi dalam arti dalam mendistribusikan surat suara itu harus melalui kecamatan lain. Salah satunya adalah Kecamatan Kotari. Ya, ada satu desa di Kecamatan Kotari itu yang mengantarkan surat suaranya atau meretribusikan surat suara itu harus melalui Kecamatan Selinda. Nah, itu dia. Pemirsa, guna mengantisipasi peredaran informasi hoaks sekaligus menciptakan pesta demokrasi damai dan berkualitas pada pemilu 2024, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Memasuki tahapan pemilu saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jurdil dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu 2024 terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan, wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi. Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat, diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara pemilu sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi membantu KPU dan Bawaslu. Sebagai narasumber dalam workshop, wartawan kawal pemilu dihadiri Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi, Komisioner Bawaslu Sumatera Utara Saud Boang Manalu, dan Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, atas aduan korban pencurian, unit Reskrim Polsek Bandar Kalipah Polres Tebing Tinggi berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di rumah warga yang terjadi di Dusun Seikering, Desa Juhar, Kabupaten Serkai. Tim operasional yang dipimpin Kanit Reskrim Ibda SAC Siregar berhasil menangkap pelaku pencurian dan pemberatan di rumah warga atas nama Irwan Syah Sinaga pada Jumat 15 September 2023, di mana pelaku berhasil mencongkel jendela rumah dan mengambil sejumlah uang, STNK, SIM yang berada di dompet korban, serta satu buah handphone yang berada di rak TV milik korban. Atas aduan tersebut, ke Polsek Bandar Kalipah tim langsung bergerak. Yang mengetahui keberadaannya, pelaku yang bernama Budi sedang di rumah ayah angkatnya yang berada di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syah Bandar sedang berdagai. Dari hasil interogasi di lapangan, pelaku mengakui aksinya. Pada saat itu, pelaku berhasil mencuri di dua rumah yang berbeda. Irwan Syah Sinaga sangat berterima kasih kepada Polsek Bandar Kalipah yang sangat sigap menanggapi aduannya dan berhasil ungkap pelakunya. Sementara Kanit Reskrim Ibda SAC Siregar mengatakan pelaku memang residivis di kasus yang sama dan pernah mendekam di rutan lapas kelas 2B Tebing Tinggi. Untuk pasal yang dikenakan pada pelaku KUHP 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Inilah dibongkar dan engsel-engselnya rusak serta kosennya sedikit rusak. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Polsek Kecamatan Bandar Kalipah dengan sigap menanggapi pengaduan-pengaduan masyarakat serta kepada kepala desa kami, Desa Juhar, yang secepat itu dan menanggapi pengaduan-pengaduan masyarakat.
Pemirsa, satu unit rumah tidak layak huni di Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitolo-Ori, Kabupaten Nias Utara, direlokasi pembangunannya dan saat ini mulai memasuki pemasangan pondasi. Fariwanta Lawole, pria 17 tahun merupakan putra sulung dengan 3 bersaudara dan telah ditinggal kedua orang tua mereka hingga 5 tahun lalu. Rumah mereka berada di lereng Bukit Hilimbosi, kawasan bekas usaha pengolahan batu bata. Mereka hidup dengan keterbatasan ekonomi. Kondisi rumah mereka sangat memprihatinkan dan jauh dari pemukiman warga. Aktivitas keseharian anak yatim piatu ini yakni menderes karet di perkebunan orang lain dengan jasa dihitung 1/3 dari hasil jual getah karet si pemilik kebun. Upaya mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni ini dari pemerintah setempat sebelumnya mengalami kegagalan karena ketiadaan lahan pertapakan rumah. Namun usaha dan doa anak yatim piatu tersebut kembali terjawab dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri produksi aspal hot mix. Di daerah tersebut tergerak hatinya untuk memfasilitasi pembangunan rumah yang layak huni dan menempatkannya pada lokasi lain yang dihibahkan warga. Saat peletakan batu pertama dilanjutkan persiapan pondasi rumah dan sudah mulai dan dipercepat pengerjaannya dalam tempo 1 minggu. Pihak perusahaan Karunia Sejahtera Sejati KSS mengatakan bantuan sosial tersebut untuk mendukung program pemerintah setempat dalam membantu warga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki hak hidup serta hunian yang layak sebagaimana mestinya. Pihak perusahaan PT KSS memberikan rumah layak huni ukuran 6x6, ya, beratapkan seng, berdinding papan dan beralaskan semen. Ya, dan punya teras ke depan kurang lebih 2 meter. Tapi ini masih berkesinambungan. Fokus kita masih ada, habis selesai ini masih ada lagi saudara kita, Ibu Inarza, dan itu kita bantu dengan rehab, ya, rehab rumah. Fariwanta Lawole selaku penerima manfaat rehabilitas dan relokasi rumah tidak layak huni mengaku senang dan berterima kasih kepada pihak penyantun dirinya sebagai orang tua bagi adik-adiknya dan bertekad terus berjuang hidup termasuk menyekolahkan mereka agar kelak dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Pihak PT KSS telah meninjau rumah kami yang mungkin tidak layak huni. Memang wajar sih kami menerima bantuan ini, ya? Penerima bantuan karena orang tua kami juga enggak ada. Cuman kami anak 4 orang dari rumah. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada PT KSS telah memberikan kami rumah bantuan yang. Saat ini di Kepulauan Nias masih terdapat puluhan rumah tidak layak huni sehingga masih terus menjadi prioritas pada program pembangunan ke depan. Pemirsa, Kaldera Toba Marathon Festival kembali dilaksanakan yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah memperebutkan juara Tobamar 2023. Diikuti oleh lebih dari 1.300 peserta dengan kategori lari 5K, 10K, dan 21K untuk kategori peserta pelajar, umum, dan master. Peserta lomba dilepas Menteri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan didampingi oleh Bupati Toba Poltak Sitorus dan Ketua Panitia. Kaldera Toba Marathon Festival 2023 diawali peserta maraton 21K, kemudian dilanjutkan 10K dan 5K di venue F1 H2O Lapangan Sisingamangaraja 12 Balige. Ketua Ikatan Alumni ITB Gembong 5 Jaya mengatakan, Kaldera Toba Marathon merupakan festival lari yang melibatkan semua elemen masyarakat di Toba. Pemkab Toba didukung oleh Ikatan Alumni ITB, bentuk giving back kepada Toba. Event lari maraton dengan berbagai kategori ini akan mengajak pelari untuk mengeksplor sisi sport tourism Danau Toba dan mengajak masyarakat dan para wisatawan semuanya berlari, berwisata dan menikmati semilir angin dari tepian kawasan Danau Toba. Sementara itu, Ketua Panitia Tamara Hutapea mengatakan, Kaldera Tobamar Festival 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua. Sebelumnya pada tahun 2022 berhasil mengumpulkan peserta 1.300 lebih peserta. Dengan mengambil rute di sekitar kawasan Danau Toba, kegiatan olahraga ini juga digelar di berbagai acara seni dan budaya setempat. Kepada Pemkab Toba dan juga alumni ITB yang sudah sangat mendukung sehingga acara ini berlangsung dengan baik, dan harapan kami untuk tahun-tahun berikutnya akan lebih besar dan
akan lebih banyak lagi wisatawan yang datang karena keinginan kita awalnya adalah mempromosikan Toba supaya wisatawan makin banyak datang dan masyarakat mencintai olahraga karena olahraga akan menyehatkan pikiran dan juga jasmani. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan dengan semakin banyaknya event-event yang digelar di Kabupaten Toba merupakan salah satu upaya untuk menarik para wisatawan datang ke Danau Toba. Seperti halnya event Caldera Toba Marathon Festival tahun 2023 ini yang diikuti oleh sebanyak 1.300 orang peserta dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tentunya yang bertujuan untuk mempromosikan wisata Danau Toba. Bupati menyebutkan pemerintah juga mengajak semua masyarakat untuk mendukung setiap event untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat. Informasi hari ini bahwa banyak yang datang ke sini dari luar Toba. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, dari Palembang, dari seluruh Indonesia hari di sini. Dan itu akan membawa efek ekonomi bagi masyarakat sini. Sebab itu saya ajak seluruh masyarakat Toba, mari ya banggalah tempat kita ini dijadikan DPSP, daerah pariwisata prioritas, maka kita sambutlah wisatawan ya, termasuklah event-event seperti ini dengan sukacita. Ratusan masyarakat Kabupaten Langkat tumpah ruah di lapangan alun-alun Kecamatan Stabat untuk mengikuti lomba senam aerobik kemarin. Para peserta lomba tidak hanya berasal dari Kabupaten Langkat, melainkan juga dari Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Aceh. Antusias masyarakat terlihat di lapangan alun-alun Kecamatan Stabat sejak Minggu pagi kemarin yang ingin mengikuti langsung perlombaan senam aerobik yang digelar FKPPI Kabupaten Langkat. Lomba yang sudah dinantikan dari berbagai kalangan usia ini sudah ditunggu sejak pagi hari. Perlombaan senam aerobik ini dibagi menjadi 4 kategori, yakni aerobik dangdut umum, aeroboxing umum, open class umum, dan dance explore. Tidak hanya itu, untuk kategori pelajar, panitia juga menyediakan slot yakni aerobics 35 tahun ke bawah, non-instruktur, dan pelajar, serta kategori 36 tahun ke atas. Penilaian yang dilakukan tim juri berdasarkan kelenturan gerak motorik yang baik serta penyesuaian gerakan dan musik yang disediakan panitia. Tidak hanya itu, semangat dan selebrasi tetap menjadi acuan bagi tim juri untuk penentuan para pemenang. Berbagai hadiah menarik disediakan panitia pelaksana dengan total hadiah mencapai 10 juta lebih agar para peserta lebih semangat untuk mengikuti jalannya perlombaan. Pelaksanaan lomba senam aerobik ini merupakan rangkaian kegiatan ormas yang nantinya diharapkan seluruh kader mampu mendukung kebijakan pemerintahan Kabupaten Langkat. Usai pelaksanaan kegiatan dilakukan penerbangan balon ke udara sebagai wujud dukungan kepada pemerintah Kabupaten Langkat yang diharapkan terwujudnya masyarakat sejahtera. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 26 September 2023. Halo sahabat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Selasa 26 September 2023. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Potensi hujan berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Simalungun, Siantar, Asahan, Dairi, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah pantai timur Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pantauan tanggal 24 September 2023 tidak ada.
kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita memasuki segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, ribuan hektar sawah petani di Lebong diklaim mampu suplai stok pangan hingga surplus meski saat ini harga beras masih tinggi. Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong mencatat tahun ini sebanyak 3.000 hektar sawah petani dalam program musim tanam 2 kali selama 1 tahun mampu menyumbang ketersediaan stok pangan di Kabupaten Lebong. Angka perluasan penanaman padi naik signifikan dari tahun sebelumnya hanya ratusan hektar saja. Pemerintah daerah diharapkan terus membantu petani untuk perluasan daerah sentra produksi padi di seluruh wilayah se-Kabupaten Lebong. Petani di Lebong saat ini masih menanam padi dan beberapa daerah juga sudah mulai panen sebelum memasuki musim tanam raya serentak untuk tahun 2024. Itu sudah sangat signifikan karena tahun sebelumnya kita kan hanya sekitar 300-an hektar ya. Kalau perkara cukup, kita sangat cukup sebetulnya, bukan masalah kekurangan tetapi harga ya. Petani diharapkan terus memperluas daerah sentra produksi padi guna meningkatkan kuantitas hasil produksi gabah setiap tahunnya. Sementara itu, pemerintah daerah juga telah berupaya membantu para petani melalui program bantuan racun tikus, herbisida, penyuluhan rutin serta menjamin ketersediaan pupuk. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, dampak dari tingginya harga beras, omset penjualan pedagang beras di Pasar Panorama, Kota Bengkulu mengalami penurunan hingga 50%. Beberapa bulan terakhir, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu masih tinggi, seperti yang terpantau di Pasar Panorama. Saat ini harga beras berkualitas rendah mencapai Rp21.000 per cupak, beras kualitas sedang mencapai Rp22.000 per cupak, dan beras kualitas premium menyentuh harga Rp24.000 per cupak. Menurut pedagang, kenaikan beras kali ini merupakan yang paling tinggi dibanding beberapa tahun terakhir. Akibatnya, omset penjualan mereka menurun drastis hingga 50%. Pedagang menyebut banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembeliannya. Ya, kalau beras lokal ini paling murahnya 22. Mahalnya berapa? Yang mahalnya 24. Nah, itu yang supernya. Kalau agak menurun lah harga biasa, menurunnya kira-kira berapa? Sampai 50%? 50% naik, itu kan. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras agar daya beli masyarakat dapat stabil seperti biasanya. Dari Kota Bengkulu, Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Harga kebutuhan pokok terutama beras mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai sekitar 15%. Dampak pada bidang pertanian dan perkebunan ditandai dengan berkurangnya hasil panen padi. Berkurangnya hasil panen membuat harga beras mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Beberapa pedagang di Pasar Inpres Kota Muara ini membenarkan kenaikan harga beras dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan mencapai Rp1.000 per kilogram, sedangkan per karung mencapai Rp15.000. Sementara beras semendo yang sempat turun kembali naik dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram. Beras itu kan 2 macam, ada yang premium sama yang biasa. Kalau yang biasa tuh naiknya per kilo udah Rp1.000 dari harga yang kemarin, minggu kemarin, per tanggal 1 September ya? 1 September, ini udah kenaikan lagi. Jadi naik lagi udah 2 kali Pak. Nah per kilonya jadi 300 perak. Jadi setiap sak itu berarti naik 15.000. Pindah harga. Yang dari awalnya berapa Kak? Dari harga awal 108.000 satu sak, jadi 142.000. Satu sak itu berapa? Ya 10 kilo. 10 kilo. Untuk berarti itu masih keliling nyari harga.
dari sama-samanya di sama-sama. Banyak yang meringis. Ngeluh ya? Ya ngeluh masalah. Apa beras naik? Ya beras kan untuk makan. Dengan kenaikan ini, masyarakat berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar para pedagang dan masyarakat tidak merasa berat mendapatkan kebutuhan pokok. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.